Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Adedri dari kelas C2 Akuntansi NPM 102200855. Di mata kuliah Statistika ini, saya akan menjelaskan materi mengenai korelasi. Di sini ada tentang pengertian analisis korelasi, yang kedua ada jenis-jenis analisis korelasi, yang ketiga ada manfaat analisis korelasi, dan yang keempat ada contoh soal korelasi. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi dan berat, gaji dan jarak rumah, dan sebagainya. Analisis korelasional adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Kutipan penjelasan dari buku Jonathan Sarwono tahun 2006. Pengertian koefisien analisis korelasi. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara lebih dari 1 sampai dengan kurang dari 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan atau strength hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, penulis memberikan kriteria sebagai berikut. Kutipan penjelasan dari buku Sarwono tahun 2006. 0. Tidak ada korelasi antara dua variabel. 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,5 korelasi cukup. 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat. 1 korelasi sempurna. Di sini ada jenis-jenis mengenai korelasi. Yang pertama ada korelasi Pearson. R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear dengan skala minimal interval. Yang kedua ada peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N. Kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan AB adalah N-1 bagi 2. Yang ketiga ada Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Yang ketiga ada manfaat analisis korelasi dan koefisien korelasi. Berdasar pada pengertian analisis korelasi dan macamnya, kegunaan analisis korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau kadang lebih dari dua variabel dengan skala-skala tertentu. Misalnya Pearson, data harus berskala interval atau rasio. Spearman dan Kendall menggunakan skala ordinal. Kuat lemah hubungan diukur menggunakan jarak range 0 sampai dengan 1, seperti dijelaskan di atas. Pembahasan. Koefisien Pearson. Di sini saya menjelaskan atau melampirkan mengenai rumus dari salah satu jenis korelasi, yaitu koefisien Pearson. Di sini dicantumkan dua rumus, tapi bisa kita artikan sama saja. Yang pertama ada rumus RYX atau RXY sama dengan sigma dalam kurung X1 XI min X bar dalam kurung YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi sigma dalam kurung YI min Y bar pangkat 2. Ini dalam akar. Yang kedua ada penjelasan mengenai
rumus yang lebih bisa dijabarkan, yaitu R sama dengan N sigma X I Y I min sigma X I sigma Y I dibagi dalam akar N sigma X kuadrat min sigma X I kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Berikut ini merupakan data perusahaan mengenai harga permintaan suatu komoditi X dan harga rata-rata suatu komoditi Y disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada tabel XY yang dimana masing-masing sama jumlahnya. Kemudian kita bisa cari koefisien korelasi pada kasus tersebut dan bagaimana arti dari hasil koefisien korelasi yang didapat. Setelah kita kerjakan dari data tersebut, kita cari dulu data 1 sampai 10. Di sini kita harus cari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kalian kalau misalkan mau belajar tentang korelasi ini bisa kalian pahami atau kerjanya di Excel, jadi biar bisa langsung dikali. Dengan memasukkan nilai total dari semua variabel pada tabel dan jumlah data ke dalam rumus korelasi persen produk momen, maka didapat hasil sebagai berikut. Rumus yang tadi tercantum di korelasi persen, kalian bisa masukin hasil yang didapat, R-nya adalah 0,54777. Dari hasil rumus yang sudah tercantum, R-nya sudah diketahui sama dengan 0,5477, maka nilai koefisien korelasi persen produk momennya adalah 0,5477. Bagaimana interpretasi arti dari hasil koefisien korelasi persen produk momen pada kasus tersebut? Di sini kita bisa jelaskan atau jabarkan. Koefisien korelasi antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi sebesar 0,5477. Dengan hubungan antara permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata komoditi memiliki tingkat hubungan yang menengah sehingga ada kesalahan dalam perhitungan, tetapi kalau misalkan nilainya pas di angka 1 berarti korelasi persen produknya sempurna. Kalau 0,5477 berarti korelasi persen produknya pas seperti itu. Sekian penjelasan mengenai korelasi persen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.